Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus, kita masih membicarakan tentang Partai Umat yang 2 hari lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 28, telah lolos menjadi peserta pemilu dengan nomor urut yang cantik, yaitu nomor urut 24, yang mana menjadi memori kolektif atau menjadi perhatian besar seluruh rakyat Indonesia karena pemilu dilaksanakan pada tahun 2024. Polutus yang berbahagia, pada dasarnya Partai Umat ini menjadi secerca harapan baru bagi kalangan umat, terutama umat Islam, yang jadi pertanyaan dan menjadi tanda tanya besar atau harapan besar umat Islam, yaitu akankah partai ini menjadi wajah baru bagi partai Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sang maestro Profesor Amin Rais telah menggagas 2 partai, yaitu yang 23 tahun lalu ketika mendirikan Partai Amanat Nasional dengan asas yaitu religius dan nasionalis. Namun ketika saat ini beliau mendirikan Partai Umat pada tahun yang lalu, yaitu sudah berasaskan Islam. Nah, ketika kita kaji perjalanan partai-partai Islam Indonesia, ada beberapa partai, yaitu pertama dari partai misalnya Partai Masumi, kemudian Partai Pembangunan Indonesia, dan yang terakhir adalah PKS, ini memberikan corak dan warna tersendiri. Kalau kita lihat Partai Masumi yang didirikan dan mulai digagas pada tahun 1945, karena kata Masumi ini adalah pemberian Jepang, itu Masumi. Kemudian Masumi ketika ikut pemilu pada tahun 1955 menjadi partai kedua pemenang terbesar dengan pemilih yang di atas 7 juta suara, yaitu kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI). Jadi ternyata kaum nasionalis masih cukup mendominasi di republik ini, dan kemudian Partai Islam saat itu menjadi partai yang kedua. Namun akhirnya sayang Partai Masumi dibubarkan pada tahun 1960 dengan dekret presiden pada tahun 1959. Kemudian pada 40 tahun kemudian, 49 tahun, pada tahun 1973 digagaslah sebuah partai Islam yang menjadi rumah bersama, yang merupakan fusi dari 4 partai, yaitu Parmusi, kemudian Perti, Partai Syarikat. Jadi 4 partai itu menggagas menjadi sebuah rumah besar bersama dan dinamakan dengan Partai Pembangunan atau P3, yang kemudian berjalan saat itu di zaman Orde Baru. Partai ini bersaing dan berkompetisi cuma dengan 3 partai yang ada, yaitu PDI, kemudian PDI menjadi PDI Perjuangan, kemudian Partai Golongan Karya, dan P3. Dan sampai hari ini Partai Pembangunan masih eksis dengan tampilan dan wajahnya yang sudah diikuti oleh umat Islam saat ini. Kemudian 20 tahun yang lalu sempat berdiri sebuah partai yang dulunya bernama PK pada tahun 95, Partai Keadilan. Namun karena Partai Keadilan kita mengikuti pemilu hanya mendapatkan suara di bawah 2%. Lalu kader-kader Partai Keadilan melakukan gerakan yang cukup masif, melakukan perembesan ke dalam, bagaimana membangun basis-basis ke bawah. Lalu pada pemilu 20 tahun lalu, Partai Keadilan Sejahtera yang telah diberi nama Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan suara 7%. Ini cukup mengembirakan, dan sampai hari ini Partai Keadilan Sejahtera pun masih eksis dan cukup mewarnai perpolitikan di republik ini. Menarik kita bahas satu persatu partai ini. Jadi Partai Masumi sesungguhnya pada 2 tahun yang lalu sempat didirikan kembali oleh Bang Ahmad Yani bersama Bang Abdullah Hemahua. Abdullah Hemahua sebagai Ketua Majelis Suro, kemudian Ahmad Yani sebagai Ketua Umumnya. Sayang Partai Masumi harus kandas ketika verifikasi faktual di tahap administrasi saja sudah tidak bisa memasuki tahapan untuk selanjutnya, sehingga Partai Masumi harus disebut mungkin tinggal kenangan seperti itu. Kemudian yang tersisa adalah Partai Umat yang didirikan oleh sang maestro politik, oleh Pak Amin Rais, yang mendirikan Partai Umat yang dianggap pecahan dari Partai Amanat Nasional, karena Partai Amanat Nasional dianggap religius nasionalis, lalu Partai Umat berasaskan Islam, sehingga kata salah satu wakil ketua umum PAN bahwa antara PAN dan Partai Umat itu berbeda. Kalau Partai PAN dia nasionalis religius, sementara Partai Umat cenderung ke asas Islam. Sekarang yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini, akankah Partai Umat menjadi wajah baru Partai Umat Islam Indonesia? Nah, ketika berdirinya dengan posisi mungkin yang dianggap lemah, kemudian pada posisi Profesor Amin Rais yang sudah di usia senjanya 78 tahun, kemudian Ketua Umum Partai Umat juga adalah menantunya Ridho Rahmadi, ini meragukan banyak pihak. Bisa dikatakan bahwa partai ini menjadi partai keluarga.
Sanggupkah partai ini membesar menjadi partai rumah bersama umat Islam? Ini yang jadi tanda tanya besar yang dimulai hari ini sampai pada 14 Februari yang akan datang. Masih ada waktu 1 tahun bagi kader-kader dan pengurus partai umat untuk berbenah diri. Masih ada waktu 1 tahun bagi kader-kader partai umat untuk berjibaku ke kantong-kantong suara, meyakinkan para konstituen bahwa partai umat adalah wajah baru dari tampilan Partai Islam Indonesia. Seperti itu. Jadi partai umat harus tampil bisa meyakinkan kepada konstituen bahwa inilah tampilan wajah Islam yang inklusif, yang tidak terkumpul menjadi sebuah partai keluarga atau partai ketokohan seorang Amin Rais yang dianggap masih karismatik, karena sampai hari ini orang harus mengakui bahwa hanya 2 begawan politik yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama almarhum Gus Dur, kemudian kedua Amin Rais. Ya, walaupun Gus Dur tidak mengenyam pendidikan formal yang dokter seperti Profesor Amin Rais, tapi beliau juga harus diakui sebagai akademisi tulen yang tidak abal-abal. Nah, begitupun Amin Rais. Amin Rais memang sampai mencapai gelar magister dan doktor di Chicago, Amerika Serikat, dan punya kajian Timur Tengah yang cukup bagus. Sehingga sang maestro Andresa ini melakukan karya terakhir yang bernama Partai Umat. Nah, sekarang ini harapan banyak orang. Sanggupkah Partai Umat bermetamorfosis dari berbagai banyaknya cibiran, banyaknya skeptis, banyaknya apatisme masyarakat bahwa Partai Umat hanyalah partai abal-abal, partai kecil di kelengkapan keluarga Pak Amin Rais, bisakah membesar menjadi partai harapan umat Islam yang bisa membangun posisi tawar, yang bisa membangun kompromi-kompromi dengan pihak lain. Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pengurus Partai Umat, kader-kader Partai Umat untuk bisa menjadi partai ini menjadi rumah bersama umat Islam di masa yang akan datang. Ketika ini terjadi, maka inilah wajah partai baru umat Islam ke depan, yang inklusif, yang terbuka, yang tidak ditakuti oleh pihak-pihak, terutama pihak fobia Islam. Nah, kita menunggu itu terjadi pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Dan saya pikir Profesor Amin Rais sebagai begawan politik masih punya waktu untuk mendesain partai ini, untuk membuka diri kepada semua pihak, bahwa partai ini terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya untuk umat Islam, tapi umat-umat lain pun bisa. Umat Islam adalah rahmatan alamin yang merangkul semua kalangan. Disinilah dilihat karya terbaik Profesor Amin Rais di usianya yang senja, di usianya mungkin yang terakhir, untuk memberikan sumbangsi yang terbaik bagi tanah air dan bagi republik ini. Karena itu, marilah kita nantikan kiprah-kiprah Partai Umat saat ini dan masa akan datang. Semoga bisa masuk ke Senayan menembus parliamentarian 4%. Demikian. Terima kasih. Polutus telah mengikuti tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.